Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ratna Saputri dari kelas 12 Akuntansi 3. Saya akan menjelaskan sejarah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno yaitu Kerajaan Mataram Hindu atau Kerajaan Medang periode Jawa Tengah, merupakan kelanjutan dari Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah sekitar abad ke-8 Masehi, yang selanjutnya pindah ke Provinsi Jawa Timur pada abad 10. Penyebutan Mataram kuno atau Mataram Hindu berguna untuk membedakan kerajaan ini dengan Kerajaan Mataram Islam yang berdiri sekitar abad ke-1. Kerajaan ini runtuh pada awal abad ke-11. Letak Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Tengah bagian selatan pada abad ke-8. Kemudian pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Di Jawa Tengah, letak Kerajaan Mataram kuno diperkirakan terletak di bumi Mataram, yaitu sebutan lama untuk Yogyakarta. Pusat kerajaan ini kemudian mengalami beberapa kali perpindahan hingga sampai ke Jawa Timur. Awal berdirinya Kerajaan Mataram kuno. Prasasti Mantiasi tahun 907 atas nama Dyah Balitung menyebutkan dengan jelas bahwa raja pertama Kerajaan Medang, Rahyang Tarumuh di Medang Ripoh Pitu, adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Sanjaya sendiri mengeluarkan prasasti Canggal tahun 732, namun tidak menyebut dengan jelas apa nama kerajaannya. Ia hanya memberitakan adanya raja lain yang memerintah Pulau Jawa sebelum dirinya, bernama Sana. Sepeninggal Sana, negara menjadi kacau. Sanjaya kemudian tampil menjadi raja atas dukungan ibunya, yaitu Sanaha, saudara perempuan Sana. Sana juga dikenal dengan nama Sena atau Brata Senawa, merupakan kerajaan-kerajaan Galuh yang ketiga, tahun 709 sampai 716 Masehi. Brata Senawa alias Sana atau Sena digulingkan dari tahta Galuh oleh Purbasora, yaitu saudara satu ibu Sana. Dalam tahun 716 Masehi, Sena akhirnya melarikan diri ke Pakuan, meminta perlindungan pada Raja Tarusbawa. Tarusbawa yang merupakan raja pertama Kerajaan Sunda setelah Tarumanegara pecah menjadi Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, adalah sahabat baik Sana. Persahabatan ini pula yang mendorong Tarusbawa mengambil Sanjaya sebagai menantunya. Sanjaya, anak Sanaha, saudara perempuan Sana, berniat menuntut balas terhadap keluarga Purbasora. Untuk itu meminta bantuan Tarusbawa, mertuanya yang merupakan sahabat Sana. Hasratnya dilaksanakan setelah menjadi Raja Sunda yang memerintah atas nama istrinya. Akhirnya Sanjaya menjadi penguasa Kerajaan Sunda, Kerajaan Galuh dan Kerajaan Kalingga setelah Ratu Sima mengangkat. Dalam tahun 732 Masehi, Sanjaya mewarisi tahta Kerajaan Mataram dari orang tuanya. Sebelum ia meninggalkan kawasan Jawa Barat, ia mengatur pembagian kekuasaan antara putranya, Tamperan dan Resi Guru Demunawan. Sunda dan Galuh menjadi kekuasaan Tamperan, sedangkan Kerajaan Kuningan dan Galunggung diperintah oleh Resi Guru Demunawan, putra bungsu Sempakwaja. Dari prasasti Canggal bisa diperoleh informasi jika Kerajaan Mataram kuno telah berdiri dan berkembang sekitar abad ke-7 Masehi dengan raja yang pertama adalah Sanjaya yang memiliki gelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Dinasti yang berkuasa. Pertama, Sanjaya. Istilah Wangsa Sanjaya merujuk pada nama raja pertama Medang, yaitu Raja Sanjaya. Dinasti ini menganut agama Hindu aliran Siwa. Kedua, Sailendra. Berdasarkan pendapat Van Nayersen, pada zaman pemerintahan Rakai Panangkaran atau pengganti Raja Sanjaya pada tahun 770-an, kekuasaan atas Medang direbut oleh Wangsa Sailendra yang beragama Buddha Mahayana. Sejak saat itu, Wangsa Sailendra berkuasa di tanah Jawa, bahkan berhasil pula menguasai Kerajaan Sriwijaya di Pulau Sumatera. Dan yang ketiga, Isyana. Wangsa Isyana yang baru muncul pada periode Jawa Timur. Dinasti ini didirikan oleh Empu Sindok yang membangun istana baru di Tamulawang tahun 929.
Daftar Raja-Raja Medang menurut teori Slamet Muljana adalah sebagai berikut. 1. Sanjaya, merupakan pendiri Kerajaan Medang. 2. Rakai Panangkaran, awal berkuasanya Wangsa Sailendra. 3. Rakai Panunggalan alias Dharanindra. 4. Rakai Warak alias Samarakrawira. 5. Rakai Garung alias Samaratungga, dan seterusnya. Pada daftar di atas, hanya Sanjaya yang memakai gelar Sang Ratu, sedangkan raja sesudahnya memakai gelar Sri Maharaja. Struktur pemerintahan. Raja merupakan pemimpin tertinggi Kerajaan Medang. Sanjaya sebagai raja pertama memakai gelar ratu. Pada zaman itu, istilah ratu belum identik dengan kaum perempuan. Gelar ini setara dengan datu yang berarti pemimpin. Keduanya merupakan gelar asli Indonesia. Ketika Rakai Panangkaran dari Wangsa Sailendra berkuasa, gelar ratu dihapusnya dan diganti dengan gelar Sri Maharaja. Kasus yang sama terjadi pada Kerajaan Sriwijaya di mana raja-rajanya semula bergelar Dipunta Hyang, dan setelah dikuasai warga Sailendra juga berubah menjadi Sri Maharaja. Kehidupan sosial Kerajaan Mataram kuno ditandai dengan adanya pembagian golongan masyarakat berdasarkan kasta, yakni kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Di samping itu pula ada stratifikasi sosial berdasarkan kedudukan seseorang di dalam masyarakat, baik kedudukan di dalam struktur birokrasi kerajaan maupun berdasarkan kekayaan materi. Kerajaan Mataram kuno memiliki kebudayaan yang bernilai sangat tinggi. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya peninggalan berupa prasasti dan candi yang masih bisa disaksikan hingga sekarang. Jumlah prasasti peninggalan Kerajaan Mataram kuno sangat banyak, mungkin mencapai ratusan. Begitu pula dengan candi-candi peninggalan Kerajaan Mataram kuno yang masih berdiri megah hingga saat ini. Masa kejayaan. Pada akhir abad ke-8 di bawah pemerintahan Sri Dharmatungga, wilayah Mataram kuno di bawah dinasti Sailendra mencapai masa kejayaan, yaitu dengan luas wilayah hingga mencapai semenanjung Melaya. Selain itu, bidang politik, ilmu pengetahuan budaya, kesenian, dan sosial mencapai kemajuan yang pesat. Masa keruntuhan. Runtuhnya Kerajaan Mataram kuno bermula dari persaingan Rakai Pikatan dari Sanjaya dan Balaputra Dewa dari Sailendra yang selanjutnya berkembang menjadi persaingan antara Mataram kuno dan Sriwijaya secara turun-temurun. Pada tahun 1016, ibu kota Mataram kembali digempur oleh pasukan Aji Murawari dari Loaram atau sekutu Sriwijaya, dan kali ini serangan tersebut tidak mampu dimentahkan, sehingga istana Mataram kuno runtuh dan menewaskan Dharmawangsa. Inilah penanda berakhirnya Kerajaan Mataram kuno. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno antara lain Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Kalasan, Arca Pendarmaan Ratu, Patung Air Langga, dan Prasasti Kalasan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.